Saya Alfia Nurbadria, NIM 060203200020. Nama saya Ilma Amalia dengan NIM 060203200033. Perkenalkan, nama saya Nadia Kotrotunada dengan NIM 0602032044. Kelompok 3. Jenis-jenis perubahan. Materi yang pertama yakni saya akan menjelaskan mengenai perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Perubahan terencana yakni dihasilkan oleh usaha yang dilakukan oleh agen perusahaan. Perubahan terencana ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara yang diharapkan dan kondisi aktual. Sedangkan perubahan tidak terencana merupakan bersifat spontan, yakni adanya arahan dari agen perubahan dengan jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh sebuah organisasi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tipologi dalam perubahan. Tipologi merupakan suatu studi yang berkaitan dengan tipe dari beberapa objek yang memiliki jenis yang sama. Menurut Amuza, dalam kajiannya mengatakan bahwa tipologi merupakan suatu konsep mendeskripsikan kelompok objek berdasarkan atas kesamaan sifat-sifat dasar yang berusaha memilah atau mengklasifikasikan bentuk, keragaman, dan kesamaan jenis. Greitner dan Kinnicky mengelompokkan berbagai macam perubahan ke dalam 3 macam tipologi. Yang pertama ada perubahan adaptif, adaptive change, yaitu merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya, biayanya, dan ketidakpastiannya. Perubahan adaptif ini menyangkut pada pelaksanaan perubahan yang berulang di suatu unit organisasi yang sama atau menirukan perubahan yang sama oleh unit kerja yang berbeda. Pada perubahan adaptif ini diperkenalkan kembali praktik kerja yang sudah biasa dilakukan. Perubahan yang kedua yaitu perubahan inovatif atau innovative change. Perubahan inovatif ini memperkenalkan praktik baru pada suatu organisasi. Perubahan inovatif berada di tengah kontinum dan dalam kompleksitas biaya dan ketidakpastiannya. Yang ketiga ada perubahan inovatif yang radikal, radically innovative change, yaitu merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan dan cenderung paling menakutkan kepercayaan manajerial dan keamanan kerja para pekerja. Perubahan ini bersifat ekstrim, di mana dalam melakukan perubahan tersebut akan menghadapi tantangan lingkungan yang berat dan tingkat resiko yang sangat tinggi. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik dalam perubahan. Cosley dan Todd menyatakan ada 3 karakteristik dalam perubahan. Yang pertama adalah rate atau speed of change, artinya tingkat perubahan atau kecepatan perubahan yang terjadi tidak sama pada semua kondisi. Pada kondisi tertentu, perubahan berlangsung cepat, dan pada kondisi lainnya, perubahan dapat berlangsung secara lambat. Yang kedua ada direction of change, artinya kondisi sekarang akan menentukan arah perubahan sehingga mengubah kejadian di masa yang akan datang. Kebutuhan untuk memperkirakan penyebab perubahan secara akurat sangat penting sebagai perkiraan kecepatan perubahan. Yang terakhir ada diffusion of change, yaitu merupakan penyebaran perubahan dan sering dinamakan sebagai domino effect. Misalnya perubahan dalam prosedur pembelian dalam perusahaan. Nah, untuk materi yang selanjutnya yakni tentang tantangan dan hambatan dalam perubahan. Tantangan dalam perubahan yang pertama yakni mengatasi adanya perlawanan atau resistensi perubahan. Resistensi ada kalanya dapat menghancurkan perubahan, sehingga mengatasi atau meminimalisir resistensi adalah bagian dari tantangan perubahan. Yang kedua, yakni mengukur keberhasilan dari perubahan. Mengukur keberhasilan perubahan merupakan tantangan yang sangat kompleks dan ambigu karena masih berupa prediksi. Nah, tantangan yang ketiga yakni mengidentifikasi masalah dan mencari alternatif pendekatan terbaik perubahan. Hal ini merupakan tantangan perubahan karena dapat menentukan apakah perubahan yang dilakukan menyelesaikan permasalahan dan memberi impact baik atau sebaliknya.
Lalu tantangan yang keempat yakni mengubah pola pikir dan menghargai adanya perubahan. Penerimaan perubahan merupakan sebuah tantangan yang mana harus teratasi dengan baik, sehingga tidak akan menjadi permasalahan dalam organisasi. Selanjutnya yakni faktor penghambat perubahan. Yang pertama yakni kelambanan struktural dan kelompok kerja. Perubahan ada kalanya membuat pola kerja organisasi berubah. Bila struktural dan kelompok kerja tidak dapat mengikuti ritme kerja setelah perubahan, maka dapat menjadi hambatan dari perubahan tersebut. Lalu, faktor penghambat yang kedua yakni usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil. Adanya ketakutan dan keraguan karena ketidakberhasilan sebelumnya dapat membuat hambatan dalam perubahan. Lalu, faktor penghambat perubahan yang ketiga yakni terlalu fokus pada perubahan yang terbatas. Dengan hanya fokus pada perubahan yang terbatas, maka dampak lain yang lebih luas akan terabaikan. Lalu, faktor penghambat yang keempat yakni ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada. Perubahan dalam sebuah organisasi seringkali merubah tradisi yang ada di dalamnya. Hal ini dapat menjadi sebuah hambatan karena seringkali ada penolakan dari pemegang kekuasaan yang sudah ada atau yang pernah ada. Lalu faktor penghambat yang kelima yakni adanya ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Lalu faktor penghambat yang terakhir yakni demografis. Aspek demografis yang meliputi angka kelahiran dan kematian, status perkawinan, migrasi, tingkat pendidikan, jumlah penghasilan, dan lain-lain seringkali pula menjadi hambatan dalam perubahan.